Hai, salam corona buat yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emerensiana Mova, salah satu mahasiswa dari jurusan Sosiologi semester 6 kelas C Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Korupsi dalam Berbagai Perspektif dan Sejarah Korupsi di Indonesia. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah anti korupsi yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahamad. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruption. Arti dari corruption yaitu rusak atau busuk. Makna korupsi menurut Transparansi Internasional adalah para pelaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Berdasarkan definisi korupsi dari Transparansi Internasional, dapat diambil intisarinya bahwa perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur pelanggaran hukum yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, merugikan negara, dan memperkaya pribadi atau diri sendiri. Korupsi dalam berbagai perspektif. Yang pertama, perspektif budaya. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Jika dikategorikan secara berjenjang, perilaku seseorang terhadap praktik korupsi dimulai dari sangat primitif, anti korupsi, dan sangat anti korupsi. Perilaku seseorang dalam melakukan korupsi didorong oleh 3 faktor. Yang pertama, sifat serakah sebagai potensi dalam diri semua manusia. Yang kedua, kesempatan untuk melakukan kecurangan. Ketiga, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dianggap mapan. Dalam perspektif ini, korupsi telah dianggap sebagai hal biasa karena secara tidak sadar kita sering melakukan dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Yang kedua, perspektif ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, korupsi berdampak pada infrastruktur yang tidak merata, tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Pemerataan pendapatan yang buruk yang membuat pengusaha asing masuk untuk berinvestasi di Indonesia. Pendapatan mengalami penurunan dan membuat beban lebih berat pada masyarakat. Yang ketiga, perspektif politik. Dalam perspektif politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal sistem politik. Sistem politik akan terganggu, cenderung tidak dipercaya oleh masyarakat, akan timbul aklamasi untuk menguatkan kekuatan politik atau menjaga keberlangsungan politik, dan akan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik. Yang keempat, perspektif sosial. Dalam perspektif sosial, korupsi dipandang dalam perspektif sosial, korupsi dipandang sesuatu perbuatan yang dapat meningkatkan tingkat kemiskinan masyarakat, perusakan moral bangsa, hilangnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah, akan timbul kesenjangan dalam pelayanan umum, dan menurunnya kepercayaan pemerintah dalam pandangan masyarakat. Dalam sistem ini, menerima sesuatu dari rakyat, walaupun untuk rakyat itu sendiri harus berkorban dan menderita. Tanpa diketahui masyarakat itu sendiri, mereka telah diperlakukan tidak adil oleh oknum-oknum korupsi yang tidak bertanggung jawab, merupakan perbuatan tidak tercela. Sejarah korupsi di Indonesia. Indonesia sendiri sejak zaman pemerintahan Orde Lama, Soekarno, hingga Orde Baru Reformasi saat ini telah menerbitkan beragam peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Mulai dari peraturan pemerintah, pergantian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Di era Orde Lama, pada era ini di bawah kepemimpinan Soekarno tercatat sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Namun ternyata pemerintahan pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Adapun perangkat hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Keadaan Bahaya dengan produknya yang diberi nama PARAN, Panitia Retolling Aparatur Negara. Badan ini dipimpin oleh AH Nasional dan dibantu oleh 2 orang anggota, yakni Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Ghani. Era Orde Baru. Pada pidato kemerdekaan, PJ Soeharto di depan anggota DPR MPR menjelaskan Hari Kemerdekaan RI tanggal 16 Agustus 1967. Menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi, sehingga kebijakan ekonomi dan politik berpusat di istana. Pidato ini memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu, tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Baik, demikian hasil yang saya bisa presentasikan hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen. Mohon maaf jika presentasi saya kurang bagus. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.